Manchester United kini telah merekrut dua pemain besar sebelum tur pramusim mereka di Amerika. Ini selalu menjadi rencana besar Ineos. Leny Yoro dan Joshua Zirkzee, keduanya adalah talenta menarik dengan level tinggi, menggantikan dua pemain tua, Martial dan Varane. Dapat dipahami bahwa ini adalah cerminan dari strategi rekrutmen baru United, dan bagian dari keinginan untuk menurunkan usia rata-rata skuad. Kedua pemain tersebut didukung kuat oleh Erik ten Hag, pencari bakat klub dan tim kepemimpinan sepak bola yang baru. Selain Manuel Ugarte, Joao Neves dan Rabiot juga ditargetkan, dengan MU berharap untuk menandatangani dua gelandang tergantung pada penjualan. Wan-Bissaka terbuka untuk West Ham. Namun kedua klub belum sepakat soal harga, tawaran diharapkan dalam kisaran 18 juta pound. Tawaran untuk Scott McTominay dari Fulham ditolak. West Ham juga tertarik, keduanya menawar setengah dari valuasi MU, yang menginginkan setidaknya 30 juta pound. Matthijs de Ligt, kesepakatannya masih berjalan meski Yoro sudah resmi. MU harus menjual Lindelof atau Maguire terlebih dahulu. Manchester United berencana mempertahankan Sofyan Amrabat di skuad, namun terbuka untuk menjual Casemiro, Mejbri, dan Eriksen di lini tengah. MU bersedia memberikan peminjaman untuk Antony musim panas ini, jika klub peminat bersedia menanggung gajinya. Ten Hag merasa pemain sayap itu kalah bersaing dengan pemain lainnya. Tottenham dilaporkan merencanakan kesepakatan sensasional untuk membajak Scott McTominay dari incaran Fulham. Spurs terus memantau pemain internasional Skotlandia itu dan sedang mempertimbangkan tawaran. Fulham sebelumnya telah menunjukkan minat pada McTominay dan bahkan tawarannya ditolak, dengan Manchester United menetapkan harga permintaan minimum sebesar 40 juta pound. Gelandang tengah berusia 27 tahun itu berada di tahun terakhir kontraknya bersama Setan Merah, yang akan berakhir Juni mendatang, meski klub punya opsi untuk memperpanjangnya 1 tahun. Galatasaray juga belum putus asa pada Scott McTominay. Pemain 27 tahun adalah solusi pilihan untuk lini tengah mereka. Galatasaray merasa dia terbuka untuk pindah ke klub mereka dan ada peluang serius. Oleh karena itu, Gala pun sudah memulai pembicaraan dengan Manchester United. Klub-klub tetap berhubungan. Namun, MU masih menuntut sekitar 40 juta, dan itu masih terlalu mahal bagi mereka. Kontrak berlaku hingga 2025. Dengan termasuk pinjaman baru dari TFG, Everton berhutang lebih dari 600 juta pound kepada 3 pemberi pinjaman eksternal, yakni Acap 777, Rights and Media Funding, dan TFG. Juga 450 juta pound dalam bentuk pinjaman pemegang saham kepada pemilik saat ini, Farhad Moshiri. Hutang 600 juta pound dan omzet mereka 172 juta pound tahun lalu. Keuangan Everton sedang dalam level kacau yang sangat gila. Mau tidak mau mereka harus menjual sejumlah pemainnya. Amadou Onana yang pertama. Everton juga sudah kembali menanyakan minat MU untuk Jarrad Brandtwaite. Ineos tak akan bergeming dengan tawaran 35 juta pound untuk Brandtwaite, untuk membantu Everton melewati masa sulit ini. Pada akhirnya sepertinya Jarrad Brandtwaite akan mewujudkan impiannya, dan bermain dengan seragam MU di Old Trafford. Manchester United terus sibuk dan super aktif di bursa transfer, menurut Fabrizio Romano. Tawaran diharapkan untuk Manuel Ugarte. Oleh PSG, keduanya telah memberikan lampu hijau. Manchester United telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Ugarte. Persyaratan kontrak dibahas, pemain ingin pindah ke United meski tanpa sepak bola Liga Champions. Agen yang sama dengan Leny Yoro, Jorge Mendes memberikan kesempatan MU berdiskusi tentang Ugarte di tengah nego dengan Yoro. PSG siap membiarkan Manuel Ugarte pergi ke Manchester United karena mereka menginginkan Joao Neves dengan segala cara.
Setelah kesepakatan Joao Neves dan PSG, pembicaraan masih berlangsung dengan Benfica mengenai biaya. Man United dan PSG juga masih dalam pembicaraan mengenai biaya Ugarte. Sumber klub di PSG menghargai Ugarte dengan harga 70 juta euro, mengingat usianya yang masih muda dan fakta bahwa kontraknya di Parc des Princes baru akan berakhir pada Juni 2028. Selain MU, klub-klub di Italia dan Spanyol juga striker muda Arsenal, Chido Obi Martin, mengunjungi markas pelatihan Carrington awal pekan ini untuk membahas potensi kepindahan musim panas ke Manchester United, menurut Akademi Scoop. Obi Martin mungkin akan pindah ke klub Old Trafford dalam beberapa minggu mendatang, meskipun ada pembicaraan konstruktif dengan manajer Arsenal, Mikel Arteta. Pemain berusia 16 tahun itu juga masuk dalam radar Bayern Munich dan Borussia Dortmund, dan The Gunners telah menawarinya kontrak yang lebih baik untuk mempertahankannya di klub London Utara tersebut. Namun, dia belum menyetujui persyaratan beasiswa dengan Arsenal dan sedang mempertimbangkan untuk pindah ke MU. Obi Martin mengakhiri musim lalu dengan 32 gol dalam 19 pertandingan untuk The Gunners U18. Ia telah mencetak 11 gol dalam 15 penampilan untuk Denmark U17, dan Setan Merah kini berusaha memikatnya. Remaja sensasional pencetak gol ini menginginkan jaminan jalur masuk tim utama, dan tidak yakin hal itu tersedia di Arsenal. Obi telah melihat Erik ten Hag memberikan peluang kepada pemain remaja sensasional, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, dalam beberapa musim terakhir. Obi Martin tidak dapat menandatangani kontrak profesional di Inggris hingga ulang tahunnya yang ke-17 pada bulan November, berdasarkan peraturan Asosiasi Sepak Bola, tetapi kesepakatan profesional dapat ditandatangani di Jerman pada usia 16 tahun. Manchester United sedang mempersiapkan tawaran 17 juta pound untuk Richard Rioche untuk menggantikan Christian Eriksen. Gelandang ini mempunyai kualitas yang luar biasa. Kesepakatan Manuel Ugarte tetap tidak terpengaruh karena terpisah. Ditemukan 5 tahun lalu saat bermain di turnamen futsal di Brasil, ia beralih ke permainan 11 lawan 11 dan membuat terobosan tahun lalu bersama pemenang Serie A Brasil, Palmeiras. Dia dihargai 20 juta oleh klubnya. Dibawa ke skuad Kolombia akhir tahun lalu dan menjadi starter untuk pertama kalinya pada bulan Maret, namun sulit membayangkan lini tengah tanpa dinamisme kakinya yang berkaki panjang. Telah menempatkan dirinya dalam sorotan global selama turnamen ini. Manchester United bertandang ke Murrayfield untuk menghadapi Glasgow Rangers pada hari Sabtu, dalam laga kedua pramusim mereka. Persiapan skuad Ten Hag meningkat intensitasnya menjelang pertandingan pembuka Liga Premier melawan Fulham kurang dari sebulan lagi. Ketika wajah-wajah baru mulai beradaptasi dan para pemain muda berusaha untuk memberikan kesan yang baik, United sendiri akan berusaha untuk bangkit kembali dari kekalahan terakhir kali melawan tim Norwegia, Rosenborg. MU kalah dalam pertandingan itu 1-0, dengan kemenangan telak untuk tim Trondheim, datang berkat Noah Emmanuel Jean Holm. Rangers tiba di pertandingan ini dengan kekalahan juga, karena mereka kalah dari Ajax di Oldebroek. Semua gol terjadi di babak pertama, ketika Kian Fitzjim dan Branco van Boemen mencetak gol bagi Ajax, sedangkan Tom Lawrence memperkecil keadaan pada menit ke-33.